cintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan selaku pemangku manaqib. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online internasional. Yang saya cintai, yang saya banggakan. Besok tanggal 17 Agustus 2026, Negara Kesatuan Republik Indonesia berusia 81 tahun. Satu angka yang cukup sepuh dalam ukuran manusia. Tapi untuk bisa sampai mencapai tujuannya sudah barang tentu tak terhingga hitungannya. Dan kita sama-sama tahu bahwa tidak ada seorang pun yang ingin hidup di suatu negara kecuali ingin mendapati ketenangan. Ingin menjadikan negaranya adalah gemah ripah jinawi. Ingin negaranya itu sendiri seperti disebut di dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Seperti sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan contoh, ya. Memberikan contoh ada satu negara di mana negara itu sendiri memang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi jangan lupa memang ada penyakitnya. Dikatakan ada penyakitnya karena penyakit ini terkadang terlupakan. Karena terlupakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan. Nah, pengingat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri apabila kita tidak cermat untuk menyikapinya itu bisa berkelanjutan. Dalam artian akan menjadi penyakit yang sering kumat gitu ya. Karena sering kumat otomatis sulit untuk disembuhkan. Sehingga apa yang kita harapkan sebagai baldatun thayyibatun warabun ghafur itu masih jauh daripada capaian kita. Yang saya maksudkan adalah seperti dicantumkan di dalam tanbih. Tanbih pada bagian akhirnya kan mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah ayat yang ke-112 daripada surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa azaqahallahu basalju wal khawfi makan yasna'un. Itu kalimatnya begitu. Meskipun di dalam tanbih kan hanya terjemahannya. Jadi dalam artian Allah telah memberikan satu contoh, ada satu negara di mana negara itu sendiri aman, tenang, damai, tidak gaduh. Itu sampai-sampai eh, berbagai sektor itu sangat mendukung. Yang pertaniannya, yang pariwisatanya, perdagangannya, itu semuanya mendukung. Kalau daerah namanya PAD barangkali ya, pendapatan asli daerah itu sangat mendukung untuk berdirinya satu negara. Nah, kemudian dikatakan sangat mendukung karena ayatnya mengatakan begitu, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, dari berbagai aspek, berbagai sisi. Gitu ya. Itu kan Indonesia kan negaranya negara kaya. Gitu ya. Jadi apabila ternyata kekayaan yang dimiliki oleh kita di dalam konteks negara itu diabaikan, maka Allah akan mengingatkan. Apa penyakitnya? Pakaparot biang inilah. Kufur nikmat. Yang mestinya disyukuri ternyata disalahgunakan. Manakala disalahgunakan, itu yang akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Fa'azaqahallah libasalju wal khawfi makan yasna'un. Gitu ya. Akan diberi kelaparan dan yang kedua adalah akan muncul ketakutan. Apabila dua hal ini sudah dirasakan oleh kita, ini merupakan satu pertanda kita pun sebenarnya udah tidak bagus-bagus amat, kira-kira semacam begitu. Nah, kaitannya dengan konteks Toriko Qaduriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suriyah Layasir Narasa PPKN. Jadi suatu negeri itu bisa saja dikatakan merdeka dari penjajah. Dalam artian sudah diproklamirkan 81 tahun yang lalu itu merdeka.
Lihat daripada sisi fisiknya. Tapi yang dikatakan merdeka dari sisi Toriko gitu ya, itu beda lagi dalam artian selama jiwa kita itu masih diperbudak oleh nafsu, itu kita ini belum merdeka. Gitu. Tentu ini bukan konteks negara, gitu, tapi dalam konteks Toriko. Dalam artian eh, mengapa saya katakan bahwa apabila jiwa itu masih diperbudak oleh nafsu itu bukan belum dikatakan sebagai merdeka? Karena kita sulit untuk melakukan satu amaliyah gitu ya. Karena apa? Karena dikendalikan oleh nafsu. Pada diri manusia kan ada dua kutub yang saling bertentangan, adu tarik kepentingan. Ada akal, yang satu lagi ada nafsu. Akal selalu mengajak kepada kebaikan, sementara kalau nafsu justru kebalikannya, selalu mengajak kepada keburukan. Nah, nanti tinggal siapa yang menang. Kalau ternyata memang akal yang bisa mengalahkan nafsu, bisa jadi manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Apa ada manusia lebih tinggi daripada malaikat? Masalahnya dilihat daripada sisi keimanan. Kalau malaikat kan stabil, konstan. Imannya kan nggak pernah naik, nggak pernah turun kalau yang namanya malaikat. Kalau diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hai malaikat kamu sujud, itu nggak ada malaikat yang berani bangkit dari sujudnya sebelum diperintah. Nah, tapi kalau manusia itu sepanjang dia bisa apa namanya eh, melakukan satu amalia sesuai dengan patokan-patokan agama itu bisa lebih tinggi, lebih tinggi derajat keimanan. Begitu. Atau kebalikannya, barangkali justru akalnya bisa dikalahkan oleh nafsunya, maka bisa jadi yang namanya manusia itu derajatnya lebih rendah daripada binatang. Gitu ya. Dikatakan lebih rendah daripada binatang karena apa? Karena sudah tidak difungsikan lagi. Karena sudah tidak difungsikan lagi akalnya karena kalah oleh nafsu, diperbudak oleh nafsu, maka itu yang dikatakan, yang sering dikatakan oleh pengarsa Abah sebagai manusia binatang. Gitu ya. Dan apabila kita kembali kepada yang pertama, nafsu itu bisa dikalahkan oleh akalnya, itu bisa jadi eh, posisi kita itu sendiri begitu bagus. Gitu. Begitu bagus dalam artian eh, Abah pernah mengatakan Mbah Anom itu lebih suci daripada bayi. Hmm. Orang kan banyak yang protes itu ya dengan kalimat semacam begitu. Apa alasannya sampai Abah mengatakan Abah Anom itu lebih suci daripada bayi? Bayi kan yang namanya bayi kan belum punya apa-apa. Dalam artinya belum punya amal, apalagi belum punya dosa. Gitu. Nah, kalau belum punya dosa kan berarti ya bersih gitu. Tapi mengapa Abah Anom itu bisa lebih suci daripada bayi? Kalau bayi dikatakan tidak punya dosa karena memang belum melakukan apapun. Tapi kalau yang dikatakan Abaan sebagai lebih suci daripada bayi, itu karena yang namanya manusia itu dilihat adalah manajemen prosesnya. Bisa jadi yang namanya manusia pernah melakukan satu kesalahan, satu tindakan salah yang mengakibatkan seseorang itu berdosa. Nah, terlepas daripada dosa, yaitu dikatakan sebagai melebihi daripada sucinya bayi. Nah, untuk itu betapa pentingnya ya kita perlu untuk mengendalikan bagaimana caranya agar nafsu itu sendiri itu tidak bisa memperbudak kita. Tentu berbagai apa ya, berbagai amaliyah kalau di dalam kehidupan Toriko itu yang sudah diajarkan kepada kita oleh pengarsa. Nah, dikatakan sebagai apabila nafsu memperbudak kita, bahwa kita dikatakan sebagai manusia binatang, itu sering dikutip ayat 179 daripada surat Al-A'raf. Walaqad zara'na di jahannam katsiran minal jinni wal insi. Gitu ya. Jahanam itu nanti akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Kalau jahanam isinya jin ya nggak apa-apa. Tapi kan ada kalimat wal insi, ada manusia. Ada manusia yang berpotensi untuk bisa masuk ke dalam jahanam. Tentu tidak semua manusia. Ada kriterianya. Nah, kriterianya itu sendiri adalah lahum qulubun. Dia punya hati. Tapi lah ya biha. Nggak pernah mengerti dengan hatinya itu. Gitu ya. Dikasih tahu begini, ya
Hanya sekedar iya, 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 tapi ternyata tidak dilakukan oleh hati. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata, tapi tidak diefektifkan untuk melihat hal yang benar. Yang dilihat adalah hanya hal-hal yang salah. Melihat orang itu semuanya adalah salah. Yang paling benar yang dilihat oleh dia adalah dia sendiri. Nah itu berarti sudah tidak dimanfaatkan lagi. Yang ketiga adalah walahum azanun la yasma'una biha. Gitu ya. Dia punya telinga, dia punya kuping, tapi ternyata tidak dipakai kupingnya itu sendiri. Gitu ya. Mengapa ada telinga tidak diefektifkan, tidak dipakai? Gitu ya. Faktanya kan firman Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih bisa dikalahkan, oleh hal-hal yang lain. Begitu dikumandangkan azan itu kan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Izan dialis sholat minum Jumat pada hari Jumat terutama. Tapi kan kita lebih suka untuk lebih mendengarkan musik-musik yang lain, gitu ya. Bahkan ada penyakit yang selalu ada pada saku kita, gitu ya. Kita kemana-mana mengantongi HP dan sebagainya. Kayaknya suara apa ya panggilan di HP itu sendiri lebih penting daripada panggilan azan. Itu hal-hal yang luar biasa. Yang tidak bisa kita bantah itu faktanya memang demikian. Nah, kalau memang itu yang kita miliki, ulaika kal an'am. Bahwa mereka dalam artian kita itu sendiri tahu banyak seperti binatang. Ya. Kalau binatang namanya saja binatang, gitu ya. Dikatakan binatang karena memang perilakunya perilaku binatang, gitu ya. Gitu. Balhum adollu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kalau kambing masuk ke kebun singkong orang kan hanya daun singkong yang dimakan. Tapi kalau manusia, apabila wataknya sudah seperti watak kambing, itu yang dimakan bukan hanya daun singkong. Pohonnya pun diambil, umbinya pun diambil, bahkan pagar-pagarnya pun bakal habis. Dikatakan sebagai balhum odol. Mengapa bisa melakukan hal yang demikian? Ternyata ujungnya ada kalimat, itulah yang namanya penyakit paling besar. Dosa paling besar. Ulaikahumul ghafil. Ghaflah, lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis yang pendek itu ya disebutkan bahwa manusia melakukan apapun itu tetap akan mempunyai nilai, ujung-ujungnya akan berakhir dengan baik, masuk surga umumnya sama dengan begitu. Di tengahnya kan ada kalimat wa in saroko wa in zana, meskipun dia eh, mencuri, meskipun dia berzina. Seakan-akan itu melegalisir. Tidak begitu sebenarnya. Pengertiannya dalam artian seseorang itu tidak akan melakukan perbuatan mencuri selama di hatinya ada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu tidak akan melakukan perbuatan zina selama hatinya di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melakukan satu penyimpangan demikian itu sendiri karena yakinlah bahwa mereka itu sendiri sedang diperbudak oleh nafsu. Nah, itu belum merdeka kalau yang begitu. Nah, jadi pada hakikatnya yang namanya merdeka yang sebenarnya dalam konteks itu adalah kita ini bebas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana tidak berselingkuh sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah barang tentu langkah-langkahnya kan begitu banyak diajarkan. Dan itu langkah-langkah itu sendiri selalu diingatkan oleh siapapun di antara mubalik yang suka menyampaikan pada acara manahib online internasional. Yang paling mendasar adalah ada amaliyah yang posisinya ada di ring satu, gitu ya, di ring satu yang paling yang paling berat kerjanya. Itulah zikir kopi. Yang namanya zikir kopi itu eh, sebagai benteng, benteng untuk menjaga hati kita. Bahkan di dalam amalia sehari-hari itu kan punya apa? Punya manfaat lain. Gitu. Di antaranya adalah sekarang kan kalau pada waktu siang hari kan suhu di atas dalam artian tidak biasa lah, lebih panas daripada hari-hari biasa itu. Itu ternyata bagaimana caranya untuk membuat ademnya kita melaksanakan amalia itu justru yang harus yang perlu didominasi oleh zikir kopi.
Itu kata Abah gitu. Dalam artian kalau ternyata kita mengalami kedinginan pada waktu malam hari umpamanya begitu ya, itu justru yang diperbanyak adalah zikir jaharnya. Nah, sehingga perpaduan antara zikir jahar dan zikir khafi ini jelas merupakan satu amaliyah yang diharapkan bagi diri kita itu akan menjadi penghalang bagi syaitan, penghalang bagi nafsu untuk bisa memperbudak kita. Itu yang biasa kita lakukan. Gitu ya. Kemudian hal-hal lain ya, yang seperti khotaman, kemudian manakiban. Dan tidak boleh diabaikan adalah sholat-sholat sunat. Sholat-sholat sunat juga itu merupakan salah satu langkah bagaimana caranya kita itu sendiri memang tidak diperbudak oleh nafsu. Kalau ternyata memang diperbudak oleh nafsu gitu ya, kita bisa melihat begini. Kan kita apalagi ya di dalam bertorikoh kan kehidupan malam yang namanya qiyamul lail itu kan sudah bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Nah, sehingga apabila masih ada orang merasa terbebani dengan amaliyah malam karena memang saatnya umpamanya waktu istirahat dan sebagainya, itu sebenarnya tidak begitu. Apalagi hanya sekedar dengan menggunakan alasan ngantuk. Ngantuk itu kan misterius gitu. Kurang tidur itu bisa ngantuk. Bahkan kebanyakan tidur juga bisa ngantuk. Gitu. Misterius sekali. Nah, untuk itu tidak usah jadi alasan. Gitu. Tidak usah jadi alasan bahwa kita akan badan kita menjadi lemas dan sebagainya. Tidak usah jadikan alasan semacam begitu. Karena apa? Itu kan yang melakukannya kan contohnya adalah Nabi. Nabi saja umpamanya tidak pernah mengalami berhenti. Kemudian Nabi tidak pernah kena orang mati kalau mandi pada waktu pagi atau malam. Nabi pada waktu perang justru pada saat beliau sedang berpuasa. Jadi nggak ada alasan. Gitu. Nah itu dikatakan sebagai salah satu contoh bagaimana caranya hati seseorang, jiwa seseorang itu tidak diperbudak oleh nafsu. Itu dikatakan merdeka. Merdeka yang hakiki, gitu ya. Al-Quriyah al-Hakiki. Jadi kemerdekaan yang hakiki. Nah, jadi kalau kita menghadapi ataupun menyambut, memeriahkan berulang tahunnya yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, itu adalah kemerdekaan secara lahiriah. Di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah berusia 81 tahun setelah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Jadi dalam konteks Storypo, TKN gitu ya, itu yang lebih diperdalam adalah bagaimana kita bisa menjadikan zikir itu adalah sebagai apa ya, penjinak nafsu. Yang ketiga, amalia-amalia yang lain adalah merupakan amalia-amalia yang akan apa ya, yang akan memberi warna dalam kehidupan kita. Sehingga kemerdekaan Republik Indonesia yang besok berusia 81 tahun itu merupakan gerbang bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan situasi dan kondisi keseharian kita untuk bisa lebih menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa abad, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa abad, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.